hati-hati bibitnya Iya. ya. Oke, Set. Buat jajan Neng. Buat jajan Neng Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Marco. Hey, hi Jerry. Wah, apa kabar? Balik lagi ya. Waduh, lagi apa ini? Ini ada kelari dari sponsor. Lagi bersih-bersih. Ya, Oh, luar biasa. Oh, lagi bersih-bersih ya. Hati-hati bibitnya Iya. ya. Oke, simpan di sini dulu. Simpan dulu. Saya udah tahu mau. Ya. Gimana kabarnya nih? Oh, sorry. Baik. Lagi sibuk nggak nih? Tidak. Sebentar saya ambil yang satunya lagi kelari ini. Oh, ada kelari masih ada. Ya, kalau mau duduk silakan. Ya. Nggak, saya mau lihat kelari aja deh. Oh, ada si Teteh. Teh, assalamualaikum Teh. Teh, punten Teh, Damang Teh. Halo Alia. Damang Alia, kita berjumpa lagi. Iya Teh. Ntar saya mau lihat Kang Marco dulu ya Teh ya. Mana dia nih? Ya, balik lagi udah. Oh, udah beres? Cara saya simpan di situ. Oh, udah beres? Ya. Oh ya udah yuk. Silakan. Waduh, lagi pada santai nih. Mau ke sana ke teras? Oh, di belakang ngobrolnya? Ya, 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 boleh deh. Boleh. Aduh. Assalamualaikum. Waduh, Teh. Ini, waduh. Silakan Mas. Ini zaman dulu banget ini. Apa namanya, cermin zaman-zaman. Ya, semuanya zaman bahala ya. Kalau bercermin di sini bisa langsung gampang. Oh, ini ada angin segala. Oh gitu. Iya. Ini kalau masuk ke rumah Marco pengen segala disut. Banyak yang aneh. Nah, ini apa lagi? Ini. Oh ya, radio butut. Radio butut. Radio tahun zaman dulu ya ini. Ada banyak yang tertarik dengan radio ini. Saya bawa dari Kanada. Oh, ini dari Ya. made in Kanada berarti? Made in Hong Kong. Oh, made in Hong Kong. You You bought in Jakarta. in in Kanada. Ini dari tahun 60-an. Hah? 70-an. Ini? Iya, ini ada band S-Way, Ya. apa namanya, ada juga Polisi yang masih analog, ada yang dulu kita bisa dengar semua ini sebelum zaman digital. Enggak, ini tahun berapa dulu beli? Bapak saya beli dulu. Saya nggak tahun tahu 60? berapa tahun. Waduh, Tahun 60-an. Berarti itu umur radio itu lebih tua daripada umur saya. Iya. Ya, saya bawa ke sini karena awalnya tinggal di sini tahun 2006 masih ada S-Way, Ya. S-Way Kanada, Dulu Iran, Ya. segala dalam bahasa Inggris atau bahasa yang kita mengerti. Ada program bahasa Indonesia juga ada. Jadi kami suka dengar radio di sini. Nah, ini hanya maksudnya program SW ini mana nih? Kelihatan nggak tuh? mana ini? Nah, itu Ya. IM, FM, Ya, SW, SW di sini. itu maksudnya SW itu. Aduh, Shortwave. zaman dulu banget ini, ya ampun. Dari Kanada loh ini dibelinya. Ya. Ini bisa pakai baterai nggak ini? Memang dibuat untuk pakai baterai, tapi saya udah patenin dengan kabel dan trafo karena ini dibuat untuk pasaran Amerika Kanada yang masih pakai 110. Oh Jadi iya. dia ada trafo buat 220 di sini. Wah, ini toiletnya ya. Ya. Wah, toiletnya Nah, ini. mudah-mudahan ini lebih bersih daripada yang di shoot kemarin. Karena itu Ini. di belakang itu tempat kerja. Kalau ini rumah. Jadi toilet utamanya ini ya. Ada wastafel, ada juga bak mandinya dan biasanya bagus loh. Apa namanya? Pas gitu.
Yang penting agak terang juga dari itu Iya. kaca. Wah, Alia lagi nongkrong kawan-kawan. Coba lihat tuh ya. Nongkrongnya kemana kita lihat? Set. Anginnya mantep bener. Nutup pintunya. Awas Neng, awas Neng. Nutup pintunya. Dia lagi santai. Awas Neng, nutup pintunya. Ya. Oh, sawahnya ada yang sudah ditandur, ada yang belum. Ini sawah Marco nih, belum nih. Belum. Ya, itu sawah tetangganya udah duluan, tapi baru sedikit sih, belum banyak. Adem banget nih bocah nongkrong nih. Kalau di sini nih serba apa namanya? Jendela semua. Nah, kalau di sini serba jendela. Ini jendela. Ini juga ada pintu keluar dan sebelah sini juga pintu keluar ke sana. Pintu keluar lagi. Teras. Dan inilah bagian belakang rumahnya, mantep bener, masya Allah, Akbar. Tuh tempat Marco nyantai di sini ya, Marco ya, ngelihatnya ke alam tuh. Ya, kayaknya tenang banget hari ini. Pasti bener. Ya. Yang sesendok kan? Memangkokkan. Sendok. Saya yakin orang lain tidak. Oh, itu malalab teh. Ya. Enggak, maksudnya meriksa gede itu berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Seumur dengan rumah. Enggak ada. Enggak. Ya. Karena di Etahula Di Parelan teh atau di iya. Gede-gede lauknya teh. harusnya kamu ke bawah ambil Iya. itu. Ya. Aku pengen. Jangan ada yang Cucuk. duri juga sih. Banyak cucuk di sini. Apa itu? Itu kayak plastik. Aduh, saya penasaran mau ambil plastik itu. Ya, Jatuh ada kresek ya di mungkin dia ke bawah angin. Ya. Nah, itu lubang itu di bawah rumah, lubang di tembok itu. Itu sarang burung raja udang yang sering kita Oh, lihat. itu ya di situ ya. Wah, Raja Udang. Udah ada lubang di galang, di tanggul. Ya. Jadi waktu membuat temboknya, saya minta yang bikin temboknya untuk lestarikan lubang. Oh, tetap Itu tetap dipakai. tidak dibuang. Suka bersarang di situ. Iya. Burung raja udang kecil. Hebat ya. Tuh ikannya gede inilah tuh. Ya, mungkin orang bertanya, kok kenapa mau ada burung raja udang di sini? Dia makan ikan, apalagi bibit ikan. Ya, itu ikan tempele dimakan sekali-sekali. Lauk naon? Ya, tempele. Tapi lauk cair. Tampele. Ya. Apa tampele segala sih? Jangan menyepelekan tempele. Benar. Ntar ditempel. Ya. Awas Alia, itu cucuk salak Alia. Cucu. Alia. Ya. Alia. Itu tadi saya tidak mau langsung masuk karena Alia nih manis banget nih, ampun dah. Ya, ini mau dibersihkan, tapi nanti aja ya. Ya, nanti aja lah. Bagaimana kita tutup dapur? Tutup Atau aja. tidak?
buahnya belum matang, Gary. Belum matang ya? Ya. Oh jangan, suruh matang Karena dulu di sayang. Dari pohon itu ada yang Oh ini alpukat ya? ya. Aha. Berbuah nggak? Nah, anehnya ini yang sudah besar belum berbuah, tapi ada yang ya setengah dari ini di pinggir sawah yang sudah berbuah. Oh karena ini hiem. Ya, barangkali. Iya hiem. Ya. Kalau hiem dia nggak mau berbuah. Tapi Baiklah rekan-rekan para netizen, seluruh subscriber dan seluruh penonton. Alhamdulillah nih setelah perjalanan panjang saya dari Cianjur ke Cijulang ya, karena penasarannya banyaknya pertanyaan daripada subscriber mengenai riwayat Marco datang ke Indonesia sampai dengan saat ini. Saya akan banyak tanya nih kepada Marco. Oke. Dan hari ini mudah-mudahan bisa membeberkan semuanya ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu oleh-oleh buat Kang Marco nih ya. Ini adalah namanya, kalau di daerah sini tuh namanya kamuti ya. Kalau di daerah Banten namanya kaneron. Jadi ini saya dapatkan dari Banten ya. Kerajinan yang Indah terbuat banget, dari ya. rotan. Ini Ya. buat Marco, silakan. Terima kasih sekali. Ya. Lihat, ini Teteh pasti juga suka. Ya. Sama itu dengan rotan. Ya. Ini juga rotan, itu rotan. Ini kursi. Spesiesnya beda atau ini ya yang lebih muda, Ya. kecil kan? Ya. Saya Oke. suka kerajinan dari bahan ini. Kita taruh di sini. Ya, taruh, Kelihatan nggak apa-apa. selama wawancara. Ya, jadi saya mau tanya-tanya nih ke Marco ya, karena sekali lagi kita akan menjawab komentar-komentar dari netizen. Ya. Mungkin Marco juga suka ngelihat ya. Komen-komen yang Oh. ada di situ ya, YouTube, suka, ya. saya suka baca. Ya, jadi boleh diceritakan tuh dari mulai Marco datang ke Indonesia sebagai turis atau cari pekerjaan atau gimana? Boleh Iya, silakan diceritakan. sebenarnya saya selalu dari kecil berminat dengan dunia tropis dan terutama Asia Tenggara. Daerah Indonesia khususnya menarik karena terbentuk dari pulau-pulau. Jadi udah tahu bakalan ada di setiap pulau spesies endemik, ada perbedaan. Itu bukan hanya manusia tapi juga keanekaragaman hayati, Ya, binatang dan tanaman. Pohon-pohon. Tapi ya. itu hanya angan-angan ya di masa sekolah. Ya. Saya sampai kuliah pernah di jurusan biologi Ya. dan juga ikut banyak kursus lain. Saya juga tertarik dengan sejarah segala. Jadi Ya. udah ada alasan untuk datang ke sini dalam perjalanan kehidupan atau barangkali sebagai turis suatu hari. Kebetulan setelah bekerja lama di Eropa, Amerika, Kanada, saya dapat undangan untuk bekerja di Indonesia sebagai konsultan. Oh, jadi datang ke Indonesia karena ada undangan kerja. Undangan kerja. Oh, saya ya. kira bukan turis, bukan. Turis. Oh, Memang gitu. mungkin di masa depan bakalan jadi saya datang sebagai turis. Tapi nasib kita ya selalu beda dari yang diharapkan. Saya Ya. diundang untuk datang dan saya bekerja di sektor telekomunikasi. Waktu itu memang jauh beda dari jurusan biologi. Karena dulu saya kerja di kebun binatang di sana. Oh gitu. Kalau Ya, kuliah jurusannya apa itu, fakultasnya kuliah? Biologi. Oh, biologi. Dan saya fokus ke zoologi, binatang seperti reptil, amfibi. Pengen dilanjutin di Amerika Serikat, tapi saya memutuskan untuk cari pekerjaan di salah satu bidang yang sangat menarik bagi saya, yaitu telekomunikasi. Ya. Jadi saya ke Amerika bersama teman-teman bekerja di situ. Terus setelah itu saya sempat ke Jerman bekerja di sana di Eropa. Dari Jerman itu markasnya, tapi saya keliling Eropa. Tapi balik lagi ke Amerika dan dapat kesempatan akhirnya ke Indonesia, di awal tahun 90-an. Oh, tahun 90, awal tahun 90 ya. Tahun 90 saya dipanggil
diundang ke Indonesia baru tahun 91 saya datang. Jadi datang ke Indonesia awalnya untuk bekerja ya. Untuk bekerja. Ya, Berapa proyek, lama? Oh, cukup lama sih. Ada proyek Repelita, banyak proyek kerjasama antara pihak. Wah. Ada minuman. Teh. Ya, Ya, aduh. naruh di sini. Wah, ini kopi siapa nih? Ya. Enggak, saya enggak kopi. kamu. Enggak, saya enggak kopi. Oh, itu berarti buat saya ya. Ya. Teteh duduk atau di situ, Ini- Teh? Ini saya lihat. Iya. Wow, bagus. Oh, iya. Bagus kerajinan. Duduk. Alia duduk sini. Alhamdulillah. Alia duduk sini, Alia. Alia duduk sini. Sini sayang, sini duduk. Ayo, Teteh duduk situ, Teh. Wow, Iya, extra Teh. coklat. Ya, next star. Oke, Ya, dan ya lanjut ya awal tahun 90-an ya. Saya 91 di ya, sini, datang 91. bekerja di Jakarta, di Kalimantan, tapi terutama di Jakarta dengan proyek besar kerjasama antara mitra Telkom dengan mitra asing. Gitu. Ya. Nah, Tapi setelah pindah proyek. setelah itu itu ya karena bisa sampai ke Cijulang ke sini. ya, Nah, gimana itu? tahun pertama saya di Indonesia, salah seorang tetangga adalah tetangga teteh ini yang tinggal di Jakarta karena kuliah. Nah, itu Teh Haji Yuyu. Oh. Itu belum mulai kerja waktu Maaf mau ke belakang. Oh iya, Teh. Ya. waktu itu Teh Yuyu belum mulai kerja, mau wisuda. Ya, kami saling kenal karena rumah kontrakan saya bertetanggaan dengan rumah hampir bertetanggaan Oh gitu. dengan rumah kakaknya. Jadi dengan Teh Haji Yuyu waktu itu enggak beda pekerjaan. Beda pekerjaan. Bukan. Dia apalagi dia belum mulai kerja. Oh, jadi lagi kuliah kan waktu itu kan? Ya, mau wisuda. Mau wisuda. Ya, jadi bukan satu pekerjaan ya. Jadi hanya tetanggaan aja. Tetanggaan. Ya, tetanggaan karena sering ketemu. Ya. Jadi berkedip lah tuh, kedip, barulah falling in love. Iya. Betul. Dan menikah tahun Tahun 96. tahun Ya, 96. 5 tahun kemudian karena cerita saya masih panjang. Saya pernah gitu. balik lagi ke Amerika Utara, Kanada dan Amerika, terutama di Amerika Serikat untuk bekerja. Bolak-balik ke Indonesia. Akhirnya ya tahun itu saya ingin lebih lama di Indonesia, jadi udah kenal baik dengan Teh Yuyu. Teh Yuyu suka udah main internetan dengan saya ke sana, juga kirim surat. Ya, dia ikutin perjalanan saya di Amerika melalui surat menyurat. Oh gitu. Ya, jadi dekat sekali. Oh gitu. Ya, waktu saya kembali, kami nikah di sana di Jakarta dan ikutin terus pekerjaan masing-masing. Yuyu udah, ya saya cerita udah wisuda, udah lama. Dia bekerja di merchandising, di Nike, di perusahaan asing lain dari Eropa seperti Agio Multimed dan lain-lain. Ya. Dia juga bekerja dengan perusahaan Alfindo yang satu grup dengan yang bikin Aqua. Danon. Ini. Ya, mitranya Danon. Oh gitu. Di Jadi di setelah Jakarta. menikah sama-sama kerja ya di Jakarta ya. Dan pernah berkantor bertetanggaan. Oh, Jadi gitu. di bangunan ini ada Yuyu, di bangunan itu ada saya. Oh gitu. Ya. Tapi pernah diajak nggak waktu itu Teh Yuyu ke Kanada gitu loh? Waktu itu saya sering cerita tentang Kanada. Habis nikah, ya memang waktu saya dapat liburan panjang, Yuyu juga minta liburan dari kantornya dan kami pergi ke Kanada untuk pertama kali bersama. Oh gitu. Tahun 97 kalau tidak Ya. salah. Ya. Kok pernah Teh Yuyu nggak waktu itu ingin tinggal di Kanada aja? Kanada tidak seperti Eropa, jadi
tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak ada sejarah di Kanada. Itu semuanya sejarah baru. Malah Jakarta itu lebih banyak peninggalan sejarah dibanding Kanada. Semuanya agak baru di Kanada Barat terutama, ya, bukan Quebec yang lebih bernuansa sejarah zaman dulu. Jadi TUU harapannya memang kami bisa coba ke Eropa, karena saya banyak saudara di sana juga. Apalagi dia juga banyak rekan dari kenalan di Jakarta dan teman-teman yang lama-lama kami banyak kenalan dari wilayah sini. Jadi ingin sekali ke Eropa, tapi tidak terwujud sayang. Ya, tapi maksudnya Teh Yuyu berarti apakah dia berkeinginan setelah biasanya kebanyakan masyarakat Indonesia kalau menikah sama orang luar negeri, kebanyakannya itu adalah ingin pindah ke luar negeri. Ingin pindah ke luar negeri dengan alasan taraf hidup yang lebih baik misalnya, atau misalnya di sana lebih kota besar, mungkin hidup bisa lebih gampang dibanding dengan di sini. Biasanya seperti begitu. Apakah fakta waktu itu Teh Yuyu seperti itu? TUU memang ingin tahu apakah Kanada layak atau tidak untuk dia, tapi mungkin keputusan dan kesimpulannya setelah 2-3 kali ke Kanada itu tidak cocok. Tapi tidak betah berarti. Tidak betah. Ya, berbagai alasan. Akhirnya balik lagi ke sini. Akhirnya balik lagi ke sini. Nah, sampai ke Cijulang bagaimana tuh? Sampai akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini. Oke, Yuyu adalah orang Cijulang dan kami sering berlibur ke sini, sering ke desa Cijulang atau ke desa ini untuk main, apalagi ke Batu Karas. Jadi kami berkesimpulan bahwa mungkin kalau sudah pensiun, kami pindah ke sini, ke daerah sini untuk mencari makanan segar, bisa bertani, bisa berkebun. Ada juga teman-teman orang asing di Batu Karas, kebanyakan ada tamu. Siapa tahu bisa berbisnis di situ atau apa. Ya, saya terbuka waktu itu. Akhirnya sempat tahun 2004-2005 Alia dipanggil untuk pindah dari keramaian di Jakarta, di kota ke sini, coba di Cijulang, dan tahun 2005 mulai membangun rumah ini. Oh, ini rumah ini dibangun tahun 2005. Ya, itu proses lama, akhirnya selesai 2006. Terus pada saat Marco pensiun, tidak punya pekerjaan, terus apa yang terbersit di dalam pikiran Marco? Duh, saya pindah ke Cijulang, mau ngapain nih? Sumber penghasilan atau bagaimana gitu? Ya, untuk saya itu bukan keputusan yang terlalu sulit karena saya udah akrab dengan alam. Saya orang yang suka camping, yang suka cari binatang buas, suka cari reptil. Hobi saya seperti tadi saya ceritakan di kebun binatang, hampir bilang rumah sakit, di kebun binatang. Bekerja dengan buaya, kadal besar seperti bukan jadi komodo tapi biawak. Udah ada pengalaman di sana Tapi kan Marco selama di Jakarta kan hidup di bekerja di kantor dengan gaji yang pasti gede lah gajinya lah lumayan bagus. Terus datang ke sini kan ke Cijulang kan mau penghasilan gimana nih gitu loh. Sumber penghasilannya dari apa? Untunglah saya ada tabungan dan ini mungkin salah satu pertanyaan banyak orang terutama fansnya channel ini. Kalau kita udah bikin tabungan dan uang menabung untuk pensiun, kalau agak bagus kita bisa pensiun dini. Gitu. Dan istri saya juga terakhir bekerja di Bursa Efek, jadi dia ikut nabung di saham dan produk investasi lain. Jadi kami merasa lebih nyaman pindah ke kampung. Apalagi kita tahu biaya hidup di Indonesia apalagi di kampung tidak terlalu sama, tinggi. Tidak terlalu tinggi. Nah, terus
waktu itu kan kerja di kantor. Nah, kesini nih, aduh, kampung berarti harus bertani nih gitu. Kalau misalnya kita tidak punya kantor di kampung, berarti harus bertani dong. Itu apa di dalam hati, waduh ini bertani nih pasti capek, pasti harus kotor-kotoran gitu. Itu sudah siap? Sekali lagi saya apa-apa dengan masalah kotor, pegang tanah. Bahkan dulu di Kanada waktu saya masih remaja, ayah saya suka tamannya. Saya ikut kerja di situ, tanam-tanam. Oh gitu. Ya. Tapi Marco, tidak anti. Keluarga di sana memang bertani juga atau enggak? Tidak. Ayah saya seorang pengacara, kerja di kantor, pakai dasi setiap hari. Bahkan waktu pensiun, dia tetap aja cari kerja sebagai konsultan. Oh gitu. Jadi dari keluarga Marco itu tidak ada pengalaman bertani tidak ada sama sekali ya. Tapi cuma di halaman rumah aja. Ya, itu bukan bertani namanya. Kalau cuma halaman rumah, bersih-bersih rumah, itu bukan bertani. Kalau bertani itu berkebun, bersawah. Jangan salah, itu halaman rumah di sana ya, kavling yang agak standar di kota Vancouver waktu saya kecil itu. Kalau dihitung meter persegi mungkin 100 meter persegi lebih. Jadi agak luas. Ya, kalau kebun saya banyak sekali pohon, ada pohon cherry, pohon peach, pohon plum, dua macam. Saya masih ingat itu suatu hobi saya. Saya suka buah-buahan, pohon-pohonan, dan saya udah mulai dari situ. Tapi maksud saya basicnya dari keluarga Marco itu pencahariannya bukan pertanian kan? Ya itu. Tapi Marco begitu datang ke Indonesia dan sampai dengan hari ini malah sukanya seperti bertani gitu ya. Punya sawah, punya kebun gitu loh. Nanam-nanam pohon gitu. Malah kalau saya lihat nggak terbersit gitu. Mungkin Marco pengen bisnis apa kayak mungkin misalnya buka toko resto atau mungkin buka losmen gitu. Kan uang banyak tuh, tabungan bisa buat losmen, bisa buat kontrakan, bisa buat apa gitu. Malah kok bertani gitu ya. Nggak kaget ya gitu hatinya ya, hebat gitu. Ya, untuk hobi saya itu memang lebih cocok. Saya lebih dekat dengan alam daripada duduk di belakang meja atau berdagang. Saya kurang berminat dengan berdagang. Itu saya. Tapi ya mungkin suatu tujuan yang saya di sini selain melestarikan alam seperti di bukit tadi, luar biasa. Ada juga pohon yang bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk dijual untuk orang lain. Dan para petani di sini, petani kebun atau pekebun di sini, mereka ingin dapat penghasilan dari kebunnya. Saya dan Teh Yuyu waktu mulai di sini udah berprinsip kita kalau berhasil kita coba mengajar orang-orang petani bagaimana sekalian melestarikan alam, tidak semprot, tidak merusak tanah, tidak merusak kebun dan terlalu berdampak pada alam, berdampak negatif maksud saya. Mereka bisa tetap aja menikmati penghasilan. Nah, di situ saya tanam seperti sengon itu yang bukan kayu asal sini, atau mahoni yang juga bukan kayu asal sini, berkesinambungan dengan pohon-pohon endemik yang ada. Tidak perlu satu sama lain mengganggu. Itu hidup di tempat yang sama. Nah, balik lagi ke Teh Yuyu. Punya anak tidak dari Teh Yuyu? Oh ya, kami tidak punya anak sendiri. Jadi tidak punya anak dari Teh Yuyu ya. Tapi ada keponakan yang tapi dia hidup seperti anak kami. Gitu. Dia selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Tapi Teh Yuyu jatuh sakit. Teh Yuyu jatuh sakit karena sakit boleh? Kanker ya. Akhirnya Teh Yuyu meninggalkan Marco untuk selama-lamanya karena kanker. Jadi berapa tahun tuh Marco dengan Teh Yuyu? Itu udah 9 tahun yang lalu. Berumah tangga maksud saya. Berumah tangga
dengan Teh Yuyu? Berumah tangga, saya kenalnya hampir 20 tahun, berumah tangga 16 tahun. Oh, berumah tangga 16 tahun. Ya. Waktu yang cukup lama sebetulnya 16 tahun, namun akhirnya Teh Yuyu ya harus kembali kepada pemiliknya ya, Marco ya. Jadi tapi kelihatannya Marco ini cintanya begitu besar kepada Teh Yuyu sehingga semua foto-fotonya zaman dulu masih tersimpan dengan baik di rumah ini gitu. Dan loh. saya sangat berterima kasih Teteh yang sekarang dia mengerti. Ya. Itu. Dan akhirnya Marco menyendiri berarti selama berapa tahun tuh? Oh, hampir 9 tahun. Menduda lah istilahnya. Menduda, 9 tahun. Saya setelah Teh Yuyu wafat, kuburannya dekat sini. Ya. Keluarganya ada di sini. Ya. Mereka sangat mendukung saya. Bahkan ya mungkin pertama kali dengan keimigrasian mereka tetap aja mensponsori saya karena setiap orang asing yang tinggal di Indonesia harus disponsori oleh warga negara lokal, Indonesia dan sebaiknya itu istri, suami atau keluarga dekat. Dalam hal ini mereka melanjutkan kesponsoran saya, jadi saya tenang di sini hidup berkebun terus melaksanakan amanat Yuyu, itu juga menjadi amanat saya. Selama itu untunglah juga banyak teman yang memberi dukungan selama saya tinggal di sini, baik orang lokal maupun teman asing yang juga tinggal di. Apakah selama menduda selama 9 tahun itu Marco pernah balik ke Kanada sekedar berkunjung kepada keluarga? Ya, pernah dua kali. Oh, 2 kali. Itu memang setelah Teh Yuyu nggak ada, saya memutuskan untuk agak jarang pergi ke luar negeri karena pengen fokus ke sini. Oh, gitu, saya udah kadang-kadang merasa seperti berlibur di sini. Bukan, setelah Teh Yuyu pergi meninggalkan Marco, apakah Marco tidak berpikir wah saya balik lagi aja ke Kanada? Enggak ya? Tidak sama sekali ya sampai dengan hari ini. Tapi hari ini kadang-kadang Mama, Papa masih ada di Vancouver? Waktu itu mereka masih ada, Bapak saya udah meninggal, tapi Mama masih ada. Sampai hari ini masih ada berarti? Masih. Suka komunikasi? Suka. Tadi aja sebelum Jerry datang, kami bicara melalui telepon. Melalui telepon. Dia agak gaptek, jadi nggak pakai WhatsApp dan. Tapi ada. Melihat Marco tayang di YouTube, Mama? Oh ya, dia lihat semua YouTube channel ini. Terus apa komentarnya? Dia senang sekali. Ya. Cuman penerjemahannya belum ada. Saya udah saran teman orang Indonesia yang kenal, teman Teh Yuyu dari dulu yang pindah ke Kanada yang akhirnya bahagia di situ untuk datang, mungkin dia bisa menerjemahkan pembicaraan. Tapi Marco suka kangen gitu, ingin ketemu Mama, ingin ketemu teman-teman di sana. Ya, ada produk media sosial yang membantu sedikit. Tapi, gitu. Kalau adik saya ke rumahnya, dia suka syuting. Dan akhirnya selama 9 tahun menduda adalah cinta yang baru. Namanya Teh Ai. Itu yang menggantikan Teh Yuyu. Kebetulan dia kenal dekat. Kenal dekat sama Teh Yuyu. Makanya Marco menikahinya dan sekarang cintanya berarti sudah ke Teh Ai. Teh Ai-nya mana ya? Di Teh depan Ai. Di malu. Mana nih Teh Ai, sini dong. Dan inilah Teh Ai, sosok Teh Ai ya, istri Kang Marco. Ya, alhamdulillah Kang Marco dengan keluarga barunya. Dan ini ada oleh-oleh dari saya Teh. Ya, kemarin kan Kang Marco udah masuk di YouTube saya dan alhamdulillah itu menjadi trending topik. Ramai sekali Kang Marco tentang Marco itu kemarin sampai hari ini udah 2,6 juta views. Ya, dan ramai, bagus sekali, komen-komennya juga bagus sekali. Cuma mereka
masih penasaran nih dengan keluarganya dan istrinya. Tapi ini Ya, buat jajan kasih. Neng. Buat jajan Neng ambil. Ya, ya. Cemburu dong. Lumayan buat Neng. Hah? Ya kenalkan, namanya siapa ini? Alia. Dan ini namanya Teh Ai, istrinya Marco, Kang Marco. Iya. Tapi calon bintang YouTube. Iya. Alia. Iya. Oh ya. Kapan menikah dengan Teh Ai? Sudah lama? Udah 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Ya. Oh, berarti baru 2 tahun ya menjalin ini. Iya. Tapi maaf nih, ini anaknya dari Marco bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya, banyak yang nanya kan, tapi Iya. seperti Anaknya bukan Bapak anak Alin. bule ya. Ya. Oh, gitu. Jadi Anaknya Bapak Alin. Kang Marco dari Teh Ai ini belum punya anak. Ya. Ya, semoga tuh. Tapi ini udah punya anak banyak. Oh, gitu. Ada di selain Alia ada 3 lagi. Oh, jadi Wow. Teh Ai itu sudah punya anak 4. Iya. Ini yang keberapa ini? Oh, yang terakhir. Oh, yang keempat. Oke. Jadi pada saat menikah Kang Marco sama Teh Ai itu, Teh Ai udah punya Ya. anak dan Marco belum. Nanti mau punya anak nggak? Alia mau ini nggak mau punya anak nggak? Alia tidak pasti mau disaingi oleh. Ini tanya, mau punya adik nggak? Mau katanya. Bentar. Biar ada teman kalau mau main papan. Oh, mau main papan. Iya. Saya pun belum bisa main papan. Kamu mau main papan di Batu Karas ya? Pasti ada yang nanya nih, Teh Ai. Ya, ini ke Teh Ai nih pasti yang nanyanya nih. Apa kesan-kesan Teteh nih? Teteh kan menikah sama orang luar negeri lah gitu. Apa itu Teh kesan-kesannya Teh? Pasti banyak kesan yang tidak diduga di awal ya. Hanya mikirin, banyak duit. Pasti baik. Ya, padahal Tapi tidak sesederhana itu. Tapi komunikasi mah lancar ya Teh ya? Bahasanya Lancar. lancar jadi. Ya. Jadi nggak kayak istilahnya nggak kayak ayam sama bebek gitu. Bebek ngomong apa, ayam ngomong apa karena nggak Tidak, ngerti Marco gitu. kan Ya. bisa bahasa Indonesia jadi gitu. Jadi lancar ya. Ya. Gitu. Memang saya juga ngomong sama Marco dari tadi lancar banget Ya, gitu loh ya. Teh. Kadang-kadang terjadi kendala dengan orang lain yang pendidikannya beda atau bahasa Indonesianya kurang mantap antara saya dan mereka. Tapi penyambung lidah itu Teteh. Teteh, dan itu memang manfaatnya kita punya pendamping di sini. Maksud saya kita kami orang asing. Ya. Karena kadang-kadang dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia pun kalau kita belum lancar ya susah. Karena saya lihat teman-teman saya sering mengalami masalah, terutama yang belum bisa sebahasa dengan masyarakat. Ya. Jadi sudah terjawab ya netizen. Keluarga Marco kata banyak banget Teh yang nanya Teh itu istrinya yang mana sih, yang pakai mana sih katanya. Sengaja saya tuh Teh tuh biar pada penasaran mereka Teh gitu, biar nonton terus. Ya, orang profil ya, jadi begini ya, nih begini bagus. Udah ya, ya saya ke belakang aja. Situ Teh mah ini Pamit dulu. apa namanya isinen. Ya. Oh iya, ada yang tanya Marco, kenapa katanya nggak bikin kursus bahasa Inggris aja di sini untuk Oh ya, supaya bermanfaat oleh orang banyak? ada 2 pertanyaan. Saya ingat satu lagi. Kenapa nggak bikin channel YouTube sendiri? Kenapa tidak bikin kursus? Ya. Ya, kalau medsos saya user, saya bukan pengembang. Jadi untuk kursus bahasa Inggris memang pernah dicoba di sini. Peminatnya sedikit, anak-anak di sini pengen main di luar, tidak untuk ikut serius belajar bahasa Inggris, seperti mereka kurang berminat. Oh, kurang berminat. Ya. Jadi intinya sudah pernah secara gratis waktu itu atau bayar? Secara gratis. Secara gratis. Ya, sampai Teh Yuyu yang menawarkannya dengan bantuan saya, dan dia udah bisa bahasa Inggris, Teh Yuyu. Ya. Ya. Mereka tetap aja Tidak mau. tidak mau. Jadi 1-2 kali hadir, tidak hadir lagi. Saya nggak tahu. Intinya peminatnya nggak ada ya. Peminatnya Ya, jadi beda, bukan Marco tidak mau ya. Ya, Oh, saya oke. nggak tahu. Ya, mungkin ini perbedaan kampung dari kota.
Mungkin di kota lebih banyak peminat sebetulnya. Oke. Ya. Baiklah, jadi sudah terjawab tidak mau buka channel karena Marco ini tidak mau apa namanya tadi Tidak terlalu tertarik. Tidak dengan terlalu tertarik. Bagian Jadi, user ya. nonton channel saya aja ya. Ya, betul. Nonton Ya. channel saya aja, channel Ya. Petualangan Alam Desaku yang mau nonton Marco ya. Dan mungkin cukup sampai di sini Marco. Terima kasih banyak atas waktunya. Oh, iya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.